1443 Hijriah. Kurang lebih kita sebulan atau 29 hari kita memasuki satu Ramadan. Insya Allah kita sampai ya Bu ya. Wabalighna Ramadan kita kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wabalighna Ramadan. Insya Allah ya Bu sampai ya. Tapi nggak ada kita bisa menjamin. Besok aja nanti malam aja kita nggak ada bisa menjamin usia kita sampai. Hanya kita berdoa semoga masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan sehingga dapat kita isi insya Allah dengan ibadah-ibadah lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah kita beribadah ya ibu-ibu. Timbul pertanyaan, udah 29 tahun lah, sebulan lagi mungkin 29 hari lagi, sudahkah diqadha puasanya yang lalu ibuku sayang? Sudah ya Bu? Alhamdulillah. Puasa sudah diqadha. Kemudian sholatnya sudah diqadha ibuku sayang? Bagian Bu. Belum ya? Ya karena waktu terus bergulir, tiada terasa waktu bergulir. Sekarang sudah masuk tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah. Kalau tidak kita isi, kita manfaatkan dengan baik, kita pandai di manajemen waktu ya Bu. Jangan berlalu begitu saja, karena waktu kata Allah dalam Al-Quran, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, wasubuh di waktu subuh, demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Begitu banyak Allah bersumpah dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Baiklah ibu-ibu, kaji kita kembali mengulang kaji ya Bu. Bukan kita katakan nggak pandai sholat, bukan. Kita kembali mengingat mengulang kaji. Ibaratnya pisau sering diasah tentunya menjadi tajamnya. Insya Allah Bu. Sholat berapa rukun sholat Ibu? 13. Yang pertama niat dulu, baru berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri Bu, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Nggak bisa golek tentang berbaring dia mensikin. Nggak bisa juga dengan kedipan mata, nggak bisa juga dengan hati ya ibu-ibu. Kemudian tentang sholat ini harus kita kaji, kita ulang-ulang, sering kita ulang-ulang supaya makin insya Allah makin memperbaiki sholat kita. Dengan sholat mencerminkan sifat jujur, dengan sholat mencerminkan sifat disiplin. Kenapa? Begitu masuk waktu kita sudah insya Allah kita kejar, kita usahakan supaya sholat di awal waktu. Sebelum masuk waktu sudah bersiap-siap ya Bu, diusahakan sholat di awal waktu ya ibu-ibuku sayang insya Allah. Kemudian Ibu, tentang sholat ini mencerminkan sifat jujur. Ini nggak ada orang sholat zuhur 4 rakaat kita diskon aja 2 rakaat, ada gitu Bu? Enggak ya Bu ya. Itu mencerminkan sifat jujur. Kemudian mencerminkan sifat disiplin. Kita disiplin waktu, sebelum waktu sudah kita siap-siap, sudah berwudhu, sudah mandi, sudah berwudhu. Kemudian kita jaga sholat kita insya Allah di awal waktu. Kemudian dengan sifat mencerminkan sholat ini mencerminkan hati ya Bu. Kalau orang yang sholat dengan benar-benar sholat, dia itu tidak gampang marah, dia tuh tercermin dengan sifatnya kesehari-hariannya, mudah diajak berteman, berdialog pun kita senang, tenang, wajahnya teduh ya Bu, tentram kita, karena dia dapat mengendalikan emosinya, dapat mengendalikan emosi, tidak gampang marah, tidak kasar ya Bu, tidak menyakiti hati orang, tidak menyinggung perasaan orang. Jadi dengan sholat, benar-benar sholat, dijaga wudhunya, kemudian dijaga sholatnya, insya Allah menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah ya Bu. Kemudian tadi berdiri bagi yang mampu, kemudian kalau nggak mampu tadi bisa duduk ya, berbaring. Kemudian ada tumak ninah ya Bu. Kalau sholat, kita sholat Bu jangan dalam hati,
harus dengar kuping kita sendiri, jangan pula selalu kuat mengganggu jemaah di samping kiri kanan kita. Dan Allah sholli fadl, dengar ke kuping sendiri ya Bu. Allahu Akbar, begitu niat kita Allahu Akbar, niat mengerjakan sholat gitu ya, dalam hati kita menyerah ya Bu, nggak ada apa-apa aja kita Allahu Akbar, menyerah. Yang maha perkasa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha berkuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita rajin menunaikan sholat, kita perbaiki sholat, menjadikan kita hamba Allah yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh bosan-bosan Bu, tidak boleh mengajak orang untuk sholat, kemudian kita mengajaknya dengan santun, jangan kita kasar. Kalau nggak sholat kafir, jangan ya Bu, nggak boleh marah orangnya nanti ya. Kita perbaiki, kemudian Fatihahnya kita kena, rukun sholat tadi termasuk membaca Fatihah ya Bu, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, H besar ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim, satu H kecil, Bismillahirrahmanirrahim, H kecil. Yang pertama roh itu H besar, baru Bismillahirrahmanirrahim itu H besar, baru roh H kecil, Manirrahim, Alham H kecil, Dulillahirabbil alamin, Ain ya, Ar-Rahmanirrahim itu roh tahkim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya ada tasdid ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena masih kadang-kadang masih terdengar kita juga iyyaka na'budu wa udunya nggak boleh panjang ya sayang. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas itu H besar, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'am, satu alif, an'am satu ain, an'amta alaihim, H besar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah ya Bu, itu kena termasuk rukun sholat ya. Kemudian termasuk juga tertib,